mahasiswa dari SDN 4 Syarasas. Saat ini saya mengajar di kelas 5 dengan jumlah siswa 38 orang. Sebelum saya menjelaskan atau menceritakan praktik baik, saya ingin bertanya dulu. Menurut Bapak dan Ibu atau para penonton yang sedang sedang menyaksikan ini, apa sih yang menjadi tolak ukur seorang anak itu pintar? Jawabannya saya tahu nih. Biasanya Bapak dan Ibu akan menyebutkan anak pintar kalau nilainya di atas rata-rata, anak pintar kalau ranking 1, anak pintar kalau matematikanya gede nilainya. Tapi perlu kita ketahui, tidak semua anak pintar di akademik. Anak itu punya potensinya masing-masing yang perlu kita hargai dan perlu kita bina supaya apa yang menjadi potensi mereka itu berkembang. Nah, salah satunya yang ingin kita bina saat ini adalah keterampilan mereka mengolah atau memanfaatkan yang ada di lingkungannya. Karena kalau kita lihat yang ada di lingkungan sekolah saya, khususnya di SDN 4 Syarasas, banyak sekali beberapa orang tua yang memiliki home industri tentang perpajakan, dimana otomatis dong banyak sisa-sisa bahan entah dari kain, benang, manik-manik dan lain sebagainya yang masih bisa dimanfaatkan oleh siswanya sendiri untuk jadi hasil karya. Nah, dimana nanti hasil karyanya ini bisa dimanfaatkan lagi untuk dijual kembali. Di sini juga saya ingin melatih untuk siswanya supaya bisa menjual atau membuat karya baru yang bisa mereka manfaatkan yang nanti hasilnya dijual lagi walaupun masih kecil-kecilan. Setidaknya menumbuhkan jiwa mereka, jiwa entrepreneurnya, supaya ketika nanti besar tuh tidak selalu berfokus sama nilai, karena kesuksesan itu tidak selalu terukur dari nilai, tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan mereka sendiri. Dalam membuat kesenian atau karya makram ini tentunya saya mendapatkan banyak tantangan, entah memang dari saya sendiri ataupun dari siswanya. Tantangan dari saya sendiri sebenarnya adalah sebelum mengajarkan tentunya saya harus tahu dulu dong bagaimana cara membuat makraminya, kemudian ada simbol apa saja. Jadi sebelum saya mengajarkan ini, bulan-bulan sebelumnya 1-2 bulan ke belakang itu saya belajar dulu bagaimana cara membuat tali talinya, kemudian simbol ini disebut apa, perbedaannya dengan simbol pramuka seperti apa, karena memang ada agak-agak mirip tapi namanya beda. Nah, itu adalah tantangan dari saya. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh saya juga yang kedua adalah mengkondisikan anak-anak yang 38 ini yang luar biasa sekali, yang mereka sedang aktif-aktifnya banget untuk bisa yang senang lari ke sana kemari. Bagaimana cara mereka untuk bisa stay, kemudian bisa fokus sama apa yang mereka kerjakan. Itu tantangan sekali untuk saya. Kemudian ada juga ternyata tantangan untuk mereka, bagaimana mereka bisa berkolaborasi, bisa peka terhadap temannya, karena selain mereka berfokus dengan kelompoknya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya, ternyata ketika mereka sudah selesai dengan karyanya sendiri, mereka bisa loh untuk membantu kepada temannya yang membutuhkan tanpa harus diarahkan oleh saya. Selain itu tantangan berikutnya adalah masalah budgeting. Walaupun memang tapi tidak semua siswa mempunyai uang atau keuangan finansial yang sama gitu. Jadi ini tidak termasuk PR dari saya, tapi bisa diatasi dengan kegiatan mereka yang menabung di hari-hari sebelum. Tantangan berikutnya juga bagaimana saya harus bisa merangkum kegiatan ini supaya kegiatan ini jadi menyenangkan dan tidak menjadikan beban mereka, karena ini kan mereka kalau mengerjakan sendiri tanpa dibantu sama saya. Jadi saya secara rangkum harus bisa membuat kegiatan kelompok ini menyenangkan. Nah, caranya yaitu mereka dibebaskan mau mengerjakannya di rumah saja, tapi di lingkungan sekolah dengan jam yang sudah ditentukan. Mereka bisa mengerjakannya di dalam kelas, mereka bisa mengerjakannya juga di luar kelas. Nah, ini jadi tantangan juga nih buat saya, karena saya harus mantau berkeliling, ada yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas, untuk memastikan mereka bisa mengerjakannya dengan hati-hati. Selain itu, saya juga harus memastikan apa yang mereka buat ini punya nilai jual. Aksi yang akan kita lakukan pasti ada langkah-langkahnya dulu dong. Nah, karena di kelas kami, di kelas saya itu khususnya, kita ada kegiatan untuk nabung dulu. Jadi anak-anak menyisihkan ya, bukan menyisahkan, tapi menyisihkan uang jajan mereka untuk keperluan sekolahnya. Nah, dari
Jadi orang tua siswa akan memberikan barang-barang sesuai dengan kebutuhan atau pesanan dari pemiliknya sendiri. Kalau ada barang-barangnya, anak-anak akan membawa barang-barang itu ke sekolah. Kenapa dibawa ke sekolah? Tentu dikerjakannya di sekolah ya. Dengan catatan pekerjaan ini tidak boleh dibawa ke rumah. Kenapa sih nggak boleh dibawa ke rumah? Khawatir nanti yang mengerjakan justru adalah orang tuanya atau mungkin full dibantu sama orang tuanya. Sedangkan harapannya kegiatan ini bisa dibuat atau dikerjakan sendiri sama anak-anaknya supaya anak-anak ini memang benar-benar bisa mulai membuat seni tali temalinya, kemudian mereka juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Karena tali temali ini atau seni makrame ini mereka ada referensi yang saya berikan dari YouTube ataupun memang sudah diberikan simpul-simpul jenis-jenis simpul makrame yang dasarnya, tinggal mereka mengembangkan. Di sini juga setiap pertemuan saya selalu memberikan konsultasi atau mereka sendiri yang mengkonsultasi. Kadang konsultasi ini tidak selalu antara guru dan siswa, tapi bisa juga antara kelompok. Dari kegiatan membuat makrame ini ternyata ada hasil yang saya dapatkan dan anak-anak juga dapatkan, yaitu bagaimana mereka sekarang sudah punya kemampuan untuk literasi keuangan, merancang kebutuhan mereka, keuangan mereka bagaimana, kemudian anak-anak juga bisa membuat rencana proyek yang akan mereka laksanakan seperti apa, mereka ingin buat bagaimana, kemudian apa yang mereka butuhkan, nanti seperti apa, dan lain sebagainya. Itu sekarang mereka punya. Dari hasil mereka tadi sudah bisa membuat planning untuk membuat proyek yang akan mereka buat, ternyata di situ mereka tahu kalau hasil karya yang mereka buat ini harus ada nilai jualnya. Artinya nggak bisa dibuat secara main-main aja, tapi mereka harus buat sungguh-sungguh karena ini akan mereka jual atau mungkin akan mereka berikan terhadap orang lain. Dari kegiatan berkelompok, walaupun mereka punya fokus dengan kelompoknya sendiri, ketika mereka sudah selesai mengerjakan tugasnya, mereka muncul lagi kepekaan yang baru. Selain kepekaan terhadap anggota kelompoknya, mereka terhadap anggota kelompok lain. Mereka tahu temannya tidak bisa atau temannya itu kesulitan. Dengan sadar, dengan sukarela, mereka pergi ke kelompok temannya itu yang kesulitan untuk membantu atau mengajarkan. Kalaupun misalnya diajarin susah, biasanya mereka akan ikut membantuin akhirnya. Karena kelompoknya sendiri kan memang sudah selesai, sudah tanggung jawabnya untuk di kelompoknya sudah selesai, mereka membantu di kelompok orang lain. Refleksi yang saya dapatkan dan anak-anak dapatkan ternyata dari kegiatan kegiatan ini satu. Yang pertama, percaya bahwasanya setiap anak itu mampu, setiap anak itu punya potensi. Jadi jangan pernah ragu akan apapun yang ada dalam diri anak. Percayakan saja dulu. Kita sudah berikan kepercayaan, anak-anak akan bekerja bagaimana kepercayaan itu bisa mereka jaga. Dan inilah buktinya mereka mampu mengerjakan proyek ini sendiri tanpa bantuan orang tua sedikit pun. Yang biasanya kita ragu, bisa nggak ya? Ternyata di proyek ini saya melihat anak-anak mereka mampu bisa bekerja, bahkan ketika saya harus tinggal pun mereka bisa mengerjakan ini dengan tertib tanpa ada masalah sama sekali. Mereka juga bisa menciptakan karya-karya baru, tidak hanya berdasarkan contohnya seperti A, kemudian mereka ketentuan A, tapi mereka juga bisa untuk membuat karya yang lain. Sekian cerita grafik baik dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah satu pengembangan P5 di SDN Ciarasa Sempat adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bahan untuk dikembangkan dalam kearifan lokal yang ada di SD Ciarasa Sempat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan perbandingan bagi kita semua bahwa lingkungan